pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan. Hingga pada saat pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan saat pagi hari ini. Sucikan layakan setiap hati kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyanyi-Mu seperti fajar pagi hari Tuhan, yang bertiada terlambat bersinar Tuhan. Begitu Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika aku hadapi kehidupan, jalan mana yang harus ku pilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Terima kasih Tuhan. Sungguh janji-Mu seperti fajar pagi hari Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan Kau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami Yesus. Sungguh besar kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kasih sayang cinta-Mu Tuhan tidak pernah berhenti bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga yang memakai hamba-Mu, Kau yang memberkati hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami boleh tetap percaya Tuhan, kami boleh tetap berpegang pada setiap janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditabur di firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang turut mengikuti persekutuan doa pagi hari ini. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, kesehatan, kekuatan, kita menikmati kebaikan Tuhan yang kita rasakan sampai pada hari ini. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sama-sama kita melihat di dalam Mazmur pasal 142. Mazmur pasal 142. Kisah ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dalam suatu gua, ayat yang kedua mengatakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ayat 3, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat menonjol dari Daud adalah dia selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat pertama ketika dia mengalami kesesakan atau ketika dia sedang dalam keadaan yang membahayakan, baik untuk dia sendiri maupun untuk bangsa yang dia pimpin. Satu hal yang sangat kelihatan dari kebiasaannya Daud adalah dia datang kepada Tuhan. Kalau kita mengingat suatu ketika mereka harus berperang, hal pertama yang dilakukan adalah dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju? Dan Tuhan katakan, maju karena Tuhan yang berperang bersama-sama dengan mereka. Ini sangat kelihatan dari kehidupannya Daud, sehingga sangat tepat ketika ada ayat yang mengatakan bahwa aku telah menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku, seorang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dibandingkan dengan Saul, raja pertama untuk Israel. Kita melihat bahwa ketika dia sendiri pun, ketika dia tidak bersama-sama dengan bangsanya,
Ketika dia seorang diri, dia berjuang sendiri, dia lari sendiri, dan dia dikejar. Dalam keadaan dia dikejar oleh Saul, dia merasakan satu situasi di mana dia seorang diri. Dia belum punya orang-orang yang mengikuti dia, sehingga ketika dia mengalami hari-hari seperti ini, hari-hari di mana dia seorang diri, dia kelihatan kembali, atau kembali kita melihat satu kebiasaannya Daud. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan, dan dia memohon pertolongan daripada Tuhan. Ayat yang keempat mengatakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Daud yang luar biasa menyapun, dia percaya kepada Tuhan. Dia mengalami saat-saat di mana semangatnya menjadi lemah, di mana dia putus asa, bahkan bisa dikatakan seperti itu. Tapi terus dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Pandanglah ke kanan dan ke kiri, dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Kita melihat di ayat ini nampak sekali bahwa di dalam segala kekuatan, segala kemampuan yang Daud miliki, bagi dia itu bukanlah kekuatan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa selama dia menjalani hari-harinya, terkhususnya ketika dia mulai dalam hidupnya, dia mulai menjadi pemimpin untuk Israel. Ketika Tuhan mengurapi dia bahkan tahu bahwa selama ini yang membuat dia kuat adalah Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Sehingga ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam kesendirian, dan dia bahkan dikejar-kejar, dia tahu bahwa memang mereka kuat, memang dia lemah. Sehingga Tuhan yang menjadi tempat dia meminta pertolongan, Tuhan yang dia jadikan tempat sebagai dia meminta perlindungan. Karena dia tahu dia lemah, dia tahu dia tidak kuat dibandingkan dengan orang-orang yang sedang mengejarnya. Saul dengan teman-teman yang mengikuti dengan pasukannya, tentu Daud tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa Daud selalu mengalami kemenangan, bahkan dia selalu terlindung, dia bahkan selalu menang dalam peperangan yang dia lakukan? Dia sadar bahwa itu bukan karena dia sendiri yang kuat, tapi karena Tuhan yang menyertai dia. Dia tahu dia bukan orang yang kuat, dia bukan orang yang hebat, dia bahkan masih muda, dia lemah dan dia akui itu. Tapi yang membuat dia kuat, yang membuat dia mampu adalah Tuhan, yang dia jadikan tempat dia berlindung, yang dia jadikan tempat di mana dia meminta pertolongan. Dan terbukti bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan, dia alami kemenangan, dia alami di mana dia menjadi mampu, dia alami di mana dia menjadi kuat menghadapi segala persoalan, segala kesesakan pada saat itu. Ayat yang ke-8 dikatakan, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Sangat penting untuk kita belajar dari Daud dalam hal dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan bukan karena semuanya sudah tidak ada jalan lagi. Seringkali orang cari Tuhan karena Tuhan sudah jadi alternatif yang terakhir. Sudah tidak ada lagi yang kira-kira bisa menolong, maka orang mencari Tuhan. Tapi belajar dari Daud bahwa dia menjadikan Tuhan menjadi tempat pertama di mana dia meminta pertolongan. Pada pagi hari ini mungkin kesesakan kita beda dengan apa yang dialami Daud. Hal-hal apa yang menjadi alasan untuk kita lemah hari-hari ini, untuk kita menjadi sepertinya putus asa hari-hari ini. Mari belajar dari Daud untuk datang kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan seperti Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan bagi Daud,
Kita percaya bahwa Tuhan akan nyatakan pertolongannya bagi kita. Hari-hari ini sangat manusiawi atau sangat wajar kalau kita merasa khawatir, kalau kita merasa lemah, atau kita merasa bahwa ini hal yang sulit bagi kita lemah, itu benar. Maka dari itu, mari datang kepada Tuhan, tetap mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita, percaya bahwa Dia Allah yang bisa kita andalkan. Bahkan Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Cari Tuhanlah lebih dahulu, Tuhan akan menjadi yang terakhir untuk kita minta pertolongan, dan biarlah Tuhan selalu menjadi tempat yang pertama di mana kita menjadikan Dia penolong yang setia, penolong yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Seperti pujian kita tadi, janjimu seperti fajar pagi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat selalu setiap pagi Tuhan berikan cahaya bagi kita. Tuhan selalu berikan cahaya menerangi untuk bersinar untuk dunia ini, dan itu tidak pernah terlambat Tuhan berikan. Seperti itu pula janji firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang tidak akan pernah terlambat Tuhan nyatakan bagi kita. Kita kembali nyanyikan pujian tadi, kita nyanyi dan kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan Dia sungguh baik dan mengasihi kita. Syukur Tuhan untuk pagi hari ini, persekutuan yang kami lakukan pagi hari ini, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami kembali mengingat dan merenungkan betapa dalam kasih-Mu bagi kami. Kami kembali mengingat dan merenungkan bahwa dalam hidup ini hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang dapat kami andalkan, yang menjadi penolong kami, yang menjadi perlindung bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan yang dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan menyertai dan Tuhan buat berhasil, dan pelihara senantiasa umat-Mu dalam kasih Tuhan. Semakin mereka mengandalkan Tuhan dan Engkau semakin nyata menyatakan keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Berkati kami semua, berkati pelayanan di tempat ini, berkati pekerjaan usaha daripada umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhiri persekutuan doa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.